Salam kepada semua kepimpinan gereja. Oke, di sini saya ingin menunjukkan macam mana kita mengkaji ataupun menyelidiki bahagian firman Tuhan. Ini merupakan basic yang saya anggap boleh membantu semua kita untuk melihat bagaimana sesebuah bahagian firman Tuhan dapat dimengerti dengan lebih jelas. Oke, kita akan melihat dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayat 10 seperti mana yang tertera di dalam slide ini. Dan bila kita melihat ayat 1 hingga ayat 10 dan kita membaca ayat ini, kalau kita membaca sepintas lalu, maka sukar kita memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Tetapi bila kita memisahkan bahagian firman Tuhan ini, maka mudah kita dapat mengerti dan melihat apa yang mau disampaikan oleh penulis. Dan di dalam bahagian ini kita tidak diberi pendedahan untuk penafsiran mengikut konteks, tetapi kita akan belajar untuk melihat kebenaran-kebenaran sesuai dengan pemahaman kita sendiri sewaktu kita membaca ayat firman Tuhan ini ataupun bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi, kita tidak perlu memikirkan tentang penafsirannya atau konteksnya pada zaman waktu surat ini ditulis, tetapi kita membaca dan kita coba memahami dengan pemahaman kita sendiri tentang kebenaran-kebenaran yang kita sendiri boleh tangkap dan kita pisahkannya untuk memudahkan kita mengerti. Oke, kita melihat cara ini. Bila kita melihat ayat 1, yaitu pasal 1 ayat ini, kita pisahkan dia begini. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kita pisahkan dia dan kita pindahkan dari. Maksudnya, ini adalah surat yang diberi ataupun ditulis ataupun dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Berarti ada 3 pribadi. Diberi kepada siapa? Kepada jemaat di Tesalonika. Dan jemaat di Tesalonika itu siapa? Kita pindahkan pada jemaat. Siapa mereka? Yaitu yang di dalam Allah. Dan kita pisahkan juga ini ke bawah, selaras. Dan di dalam Tuhan Yesus. Oke, kita akan pisahkan juga yang ini kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Sehingga penulis mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Oke, itu merupakan pembahagian daripada ayat 1. Dan kita buang yang ini, tulisan besar sebenarnya di dalam setiap pembacaan firman Tuhan kita buang ini. Dan kita beralih kepada ayat 2. Dan kalau kita melihat ayat 2 ini, kita mesti mulainya dari awal di sini. Maksudnya bukan di sini, karena ini merupakan topik ataupun perbahasan seterusnya. Oke, kita pisahkan. Kami selalu. Oke, kita pisahkan. Selalu. Kita pisahkan di sini. Apa yang selalu? Yaitu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Oke. Kami selalu. Kita cut di sini lagi. Ini selaras dengan yang di atas, mengucap syukur, dan kamu dalam doa kami. Kita pisahkan lagi. Dan kita pindahkan ini ke permulaan bahagian. Maksudnya, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kami selalu. Sebenarnya dari, ada 3 pribadi, dari kami, sama juga dengan kami selalu. Dan ayat 3 dikatakan, sebab kami
Lalu kita pisahkan. Dan kita pindahkan ini di bawah selalu ini. Kami mengingatkan. Oke, ini ada satu. Kita pindahkan sini, terlepas tadi. Kita pindahkan mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Dan kedua, menyebut kamu dalam doa kami. Oke, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Selain itu, usaha kasihmu, kita buat dia selaras. Seterusnya, dan ketekunan pengharapanmu. Dan kita pindahkan ini, pengharapanmu kepada Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa kita. Oke. Dan kita bawa ini ke sini. Kita dapat lihat dia punya perbezaan. Oke, lebih jelas begini kan? Oke, kita lihat yang keempat. 1, 2, 3, 4. 4 perkara yang disebut berkaitan dengan kami. Semua ini kami. Kami. Dan kami tahu. Kita pindahkan ini. Oke. Tahu siapa? Hai saudara-saudara yang dikasihi. Mereka tahu apa lagi? Bahwa ia, yaitu Allah, telah memilih kamu. Dan kita pindahkan ini. Ini juga poin yang baru. Sebab Injil yang kami beritakan, kita pindahkan di bawah ini, pisahkan. Dia memberi penekanan kepada Injil. Bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata sahaja. Oke, kita naikkan ini. Tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Oke, ini tentang Injil lah. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Dan kita buat di sini. Memang kamu tahu ini tentang Injil lah. Tahu apa? Bagaimana kita pisahkan dia di sini? Tahu. Oke, bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kita pisahkan ini juga. Kita tarik supaya nampak semua. Dan kita tarik dia ke sini. Selaras dengan yang di atas. Itu ini sebab Injil tadi kan. Dan kamu telah menjadi penurut kami. Pisahkan ini. Juga selaras. Dan penurut Tuhan. Oke. Dan kita letak di sini. Penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat. Dan kita letakkan ini juga di sini. Ini berkaitan dengan Injil juga, sebab Injil. Kamu telah menerima firman itu. Oke, firman itu adalah Injil. Menerimanya apa? Dengan sukacita. Kita pisahkan ini lagi. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita naikkan ini.
Dan kita turunkan ini. Sehingga, karena menerima firman itu, sehingga kamu telah menjadi teladan. Oke, kita pisahkan menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Kita pisahkan di sini. Di wilayah Makedonia, dan kita bawa ini ke bawah. Dan Akhaya. Oke, kita bawa ini ke atas lagi. Dan kita bawa ini ke sini. Karena mereka menerima firman, dan kita perlu letak dia di sini. Firman Tuhan yang bergema, dan kita letak dia di sini. Firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan yang bergema, bukan hanya di Makedonia. Kita turunkan ini. Dan Akhaya saja, kita turunkan ini. Tetapi di semua tempat. Oke. Dan kita pindahkan ini di sini. Ini selaras juga sebab mereka menerima firman. Dan bila mereka telah menerima firman, maka tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Dan kita pisahkan ini. Dan kita letakkan ini di sini sebab tersiar kabar iman mereka. Oke, sehingga tersiar kabar, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Di sini pun, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Oke. Kita bawa ini ke sini, bercerita bagaimana kamu sambut. Oke, kita tarik ini ke atas. Bagaimana kamu berbalik? Berbalik dari mana? Berbalik dari berhala. Oke, kita kasih kecilkan ini supaya lebih senang nanti. Ada ruang. Kita kasih kecilkan dia. Oke. Oke, berbalik dari berhala kepada Allah. Kita bawa ke atas. Dan kita pindahkan ini kepada Allah. Untuk apa? Untuk melayani Allah. Kita kasih kecilkan ini lagi sebab tidak cukup ruang. Sekali lagi kasih kecilkan. Oke. Untuk melayani Allah yang bagaimana? Kita letak di sini. Yang hidup dan yang benar. Dan kita di sini poin yang terakhir.
Oke, ini berkaitan dengan Injil lagi. Dan untuk menanti kedatangan anaknya. Kita pindahkan ini. Anaknya siapa? Anaknya dari sorga yang telah, kita naikkan ini, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Anaknya itu siapa? Yaitu Yesus. Dan yang terakhir, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Oke, kita kembali kepada atas. Dapat kita lihat ini. Kita telah pisahkan bagian firman Tuhan ini, ataupun pembacaan dari ayat 1 hingga ayat 10, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Dari kami, sebenarnya 3 orang ini dari kami, yaitu Paulus, Silwanus, dan Timotius. Kepada siapa? Kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Siapa mereka itu? Yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, yaitu jemaat. Dan kita masuk dalam satu bagian baru juga. Kami selalu, sama seperti yang di atas, dari kami, dan kami selalu, apa yang mereka selalu buat? Mengucap syukur kepada siapa? Kepada Allah karena kamu, yaitu kepada jemaat Tesalonika. Kedua perkara yang mereka selalu adalah, dan menyebut kamu dalam doa kami. Berarti mereka selalu mengucap syukur dan membawa mereka di dalam doa mereka. Dan ini poin yang ketiga. Sebab kami selalu apa? Mengingat pekerjaan imanmu, apalagi usaha kasihmu, apalagi dan ketekunan pengharapanmu. Pengharapanmu kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kita melihat ayat 4 juga menyentuh perkara yang keempat ini adalah, dan kami tahu. Oke, kalau kita melihat di sini, kami selalu, sebab kami selalu, dan kami tahu. Tahu tentang siapa? Tentang jemaat yang disebut, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah. Dan juga bahwa Ia telah memilih kamu, itu kepada jemaat Tesalonika. Dan kita melihat topik seterusnya juga adalah ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan. Oke, Injil yang diberitakan, penekanan adalah Injil. Bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata sahaja. Injil itu juga. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Dan Injil itu memang kamu tahu. Oke, kita naikkan ini. Tahu apa? Bagaimana kami bekerja. Kalau dapat kasih pindahkan dia lebih dekat kepada tahu itu. Oke. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan di bawah Injil juga. Dan dapat melihat, kamu tahu, kamu telah menjadi penurut kami. Bukan saja penurut Rasul, tapi penurut Tuhan. Dalam apa? Dalam penindasan yang berat. Dan di bawah Injil ini juga dikatakan kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Firman itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita naikkan ke atas lagi. Dan firman itu sehingga kamu telah menjadi teladan. Mereka telah menerima firman itu, mereka menjadi teladan. Teladan apa? Untuk semua orang percaya. Di wilayah Makedonia dan Akaya. Dan kita dapat melihat seterusnya,
Karena mereka telah menerima firman ini di bawah Injil tadi, kamu telah menerima firman itu. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat. Oke. Dan di bawah kamu telah menerima firman, yaitu Injil itu, kita letak di sini telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Apa yang tersiar? Akibatnya, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, karena sudah tersiar kabar tentang iman mereka, dan para rasul tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang perkara itu. Dan bila tersiar, sehingga sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, yaitu mereka di Makedonia, Akaya, dan beberapa tempat menceritakan tentang kabar iman jemaat di Tesalonika. Apa yang mereka ceritakan adalah bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik. Berbalik dari apa? Yaitu pertobatan dari berhala-berhala dan kepada Allah. Ini pertobatan. Tapi itu penafsiran dia lah. Tapi kita mau melihat tanpa penafsiran dulu. Kepada Allah untuk apa? Untuk melayani Allah. Dan Allah yang bagaimana? Allah yang hidup dan benar. Dan yang terakhir, yaitu ayat 10, masih di bawah Injil. Masih di bawah Injil di atas. Ini, Injil. Masih di bawah Injil. Ini di sini. Yaitu tentang Injil tadi. Dan untuk menanti kedatangan anaknya dari surga. Apalagi? Apa yang kita tahu tentang dia? Yang telah dibangkitkan dari antara roh mati. Siapa dia? Yaitu Yesus. Dan yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Boleh faham setakat ini? Kita belajar cara begitu tanpa menafsir. Dan kita dapat melihat bagiannya cukup jelas. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahagian yang kita perlu bahaskan. Dan di dalam kelima bahagian ini, penekanannya adalah, sebutan yang selalu dipakai adalah kami. Kita melihat itu ke arah penafsiran kemudian. Tapi kita perlu lihat apa yang selalu ditekankan. Dan kamu. Oke, saya hanya klik satu. Tak perlu banyak tentang kamu. Maksudnya, kalau masuk ke dalam penafsiran pada masa akan datang, pada slide seterusnya, kamu, ini menyatakan tentang rasul, yaitu Paulus, Silwanus, dan Timotius. Dan kalau dalam penafsiran, sebenarnya Silwanus. Oke, itu sebabnya kita tak perlu berpikir tentang penafsiran ataupun mengenal latar belakang ataupun konteks. Kita hanya melihat kebenaran yang kita fahami saja dulu dalam pembacaan awal. Oke. Dan Injil, penekanan yang menjadi inti daripada surat ini yang disampaikan oleh Paulus. Dan hal seterusnya sampai begini. Dan inilah bentuk pembahagian daripada pembacaan kita. Dan saya harap ini dapat membantu kita untuk membuat sesuatu pembahagian, pemisahan, untuk lebih memahami apa yang kita baca dalam setiap bahagian firman Tuhan, tanpa melihat penafsirannya dahulu, tanpa melihat konteks asalnya, tetapi kita memisahkan begini supaya memudahkan kita untuk memahaminya. Dan langkah seterusnya baru kita belajar untuk melihat bagaimana membuat rangka ataupun poin ataupun pokok-pokok yang perlu kita bahaskan, pokok utama, dan juga kita melihat tema daripada pokok utama yang kita telah tarik menjadi kebenaran untuk dibahaskan, dan tema, dan selepas itu jadilah khotbah lengkap. Tetapi di dalam kita membuatnya menjadi khotbah lengkap, bila sudah ada tema
Dan sebelum tema itu terbentuk, kita perlu melihat tentang pokok-pokok pembicaraan yang perlu kita angkat sebagai poin-poin ataupun garis besar untuk dihuraikan, dan tema itu muncul selepas pokok-pokok yang kita perlu bincangkan. Dan dari situlah kita akan mencari tahu latar belakang dari bahagian-bahagian ini. Oke. Sampai di situ saja penerangan buat masa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.